Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan algoritma Fast Fourier Transformation atau FFT. Fast Fourier Transformation ini sebenarnya merupakan algoritma Discrete Fourier Transformation yang bedanya itu dia lebih cepat dalam proses komputasinya. Kenapa bisa lebih cepat? Nanti saya akan jelaskan sambil mengerjakan soalnya. Antara fast Fourier transformation dengan DFT, discrete Fourier transformation, memiliki rumus seperti ini, yaitu XK atau X dalam domain frekuensi merupakan sigma dari N 0 sampai N kurang dari 1 Xn dikali Euler pangkat min J 2 pi K N per N. Nah, ini rumus dasar yang bisa kita pergunakan. Nah, sisi Euler ini, sisi Euler ini bisa kita jabarkan menggunakan Euler formula, yaitu cos 2 pi K N per N minus J sin 2 pi K N per N. Nah, kalau kita ingin cepat mengerjakan FFT, kita bisa menggunakan butterfly diagram, di mana sisi E ini bisa kita ubah menjadi omega NK dengan nilai K itu 0. Nah, kalau kita ingin mengerjakan menggunakan butterfly diagram, otomatis persamaan ini akan berubah menjadi persamaan ini, yaitu XK sama dengan omega NK dikali XN. XN itu adalah inputnya ya, input sinyal-sinyalnya. Jadi dalam omega N-nya ini bisa kita pecah menggunakan matriks. Kalau misalkan N-nya itu atau banyak sampelnya itu ya yang mau kita ambil 4, berarti matriksnya itu terdiri 4 kali 4. Nah, bagaimana nilai matriksnya? Nilai matriksnya ini untuk omega 0-nya itu bernilai 1. Jadi di sini nilainya 1 semua, di sini nilainya 1 semua. Kemudian omega 1-nya ini bisa kita cari menggunakan Euler formula ini. Jadi cos 2 pi N-nya kita masukin, K-nya N-nya kita masukin 4, K-nya kita masukin 0, N-nya kita masukin 1, minus J sin ini kita masukin juga, akhirnya didapatkan nilainya itu min J. Nah, dan seterusnya itu dimasukin. Jadi Euler formula ini sangat berguna dalam mencari matriks omega yang akan kita pergunakan. Bisa 4 kali 4, bisa 8 kali 8, tapi untuk kesempatan kali ini kita menggunakan 4 kali 4 agar lebih cepat dan efisien. Nah, dalam mengerjakan discrete Fourier transformation, yaitu matriksnya ini yang sudah ada akan dikalikan dengan input sinyal yang disampel. Jadi kalau ada 4 sinyal yang ingin disampel, maka X0-nya itu berapa nilainya, X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Sehingga nilai yang ada di sini dikalikan baris kolom, baris kolom, baris kolom menjadi discrete Fourier transformation. Nah, nilai ini akan sama dengan persamaan ini. Ya, bisa kita lihat ketika N-nya 0, akan dilakukan komputasi sampai N-1. Berarti ketika N-nya 4 akan dilakukan komputasi dari N0 sampai N3. Nah, di sini juga dilakukan. Nah, kalau dalam fast Fourier transformation,
kita tidak akan melakukan perkalian baris dengan kolom, tapi kita akan melakukan sebuah metode yaitu butterfly diagram. Butterfly itu bentuknya seperti ini, jadi dia perkalian silang. Nah, pertama-tama untuk lebih jelas, kita bisa masuk ke contoh saja. Jika ada inputnya nih, inputnya xn, yaitu input sinyal yang disampelnya itu 1, 1, 1, 1. Otomatis kita punya n, otomatis kita punya nilai n-nya itu sama dengan 4. Kan karena ini ada 4 sampel. Nah ini merupakan x0, ini x0, x1, x2, x3. Karena kita menggunakan fast Fourier transformation, kita tidak akan melakukan perkalian seperti ini, tapi perkaliannya akan seperti ini. Jadi, perkalian seperti ini tuh bagaimana? Kita akan mengkelompokkan bagian-bagian ganjil dengan bagian-bagian genap. Jadi, 0 dengan 2 akan kita kelompokkan menjadi satu perkalian, 1 dengan 3 akan kita kelompokkan menjadi satu perkalian. Jadi di sini X0 akan dikalikan dengan X2, X1 akan dikalikan dengan X3, dengan nilainya semua 1, 1, 1, 1. Nah, kita harus memperhatikan garis yang ada pada butterfly diagram ini. Jadi, garis yang paling bawah, ini kan kita pecah nih jadi 2. Pecah. Garis paling bawah atau ketika kita melakukan perkalian ke sini, terus dikalikan dengan ini, maka harus mengandung minus 1. Kita kalikan ke sini, dikalikan dengan ini, mengandung minus 1. Ini dikali ke sini, terus ini minus 1, mengandung minus 1. Nah, kemudian di sini ada konstanta. Konstanta yang harus kita masukkan itu tetap, yaitu nilai dari omega 0. Omega 0 itu nilainya berapa? Nilainya 1. Terus omega 1. Omega 1 itu nilainya berapa? Minus J. Nah, ini merupakan garis-garis yang kalau inputnya berubah, tapi posisi dari ini itu akan tetap sama. Jadi dari setiap berapapun nilai input akan sama. Kalau misalkan inputnya 8, maka ganjil genapnya ini akan menghasilkan butterfly diagram yang baru, kemudian digabungkan lagi prosesnya. Nah, di sini kita bisa lihat ketika inputnya 1, maka saya tulis 1 di sini. Saya bisa tulis di sini 1, ini juga inputnya 1 kan. Di sini inputnya 1, ini juga inputnya 1. Kemudian akan melakukan perkalian. Jadi 1 akan dikalikan dengan akan melakukan pertambahan. 1 akan ditambah dengan 1 yang dikali dengan 1, minus 1. 1 dikali minus 1 kan minus 1. 1 ditambah minus 1, berarti di sini 0. Di sini 0. Kemudian kita juga bisa melakukan sama yang pada sini. 1 dikali 1 dikali minus 1, yaitu minus 1 yang ditambah dengan 1, yaitu 0. Berarti di sini bisa kita tuliskan itu 0. Kemudian yang atasnya, kemudian yang atas 1 ditambah dengan 1, itu 2. Itu juga 1 ditambah dengan 1, yaitu 2. Nah, ini
kita pindahkan 2-nya di sini, 0-nya di sini. Nah, sekarang omega 0 itu 1, berarti 2 dikali 1 itu 2. 0 dikali minus J itu 0. Nah, ini kita akan lakukan perkalian yang sama. 2, ini saya tebalkan garisnya biar lebih jelas. Oke, ini juga. Nah, ini ada minus 1 ya. 2 dikali minus 1 itu minus 2. 2 ditambah minus 2, 0. 0 dikali minus 1, 0. 0 ditambah 0, 0. Lalu kita 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 2, 4. Nah, nilai-nilai ini merupakan transformasi Fourier menggunakan FFT ke dalam domain frekuensi. Jadi, kita bisa tuliskan X besar 0 itu nilainya 4. X besar 1 itu nilainya 0. X besar 2 juga nilainya 0. X besar 3 juga nilainya 0. Maka dari soal ini, dari input awalannya sinyal yang disampel jumlahnya 4 itu 1111, maka kita mendapatkan XK-nya. XK-nya adalah XK yaitu 4, 0, 0, 0. Nah, ini merupakan cara untuk mendapatkan transformasi Fourier menggunakan FFT. Nah, kemudian yang kedua lagi, kita akan menggunakan sinyal input 10, min 1, 0. Sama seperti sebelumnya, saya tebalkan dulu garisnya. Tebalkan. Oke. Nah, jadi kedudukan minus dengan omega 0-nya, omega 1-nya, minus 1, plus minus 1, itu akan sama. Itu akan sama dimanapun. Jadi selama dia masih N-nya sama dengan 4, inputan apapun akan menghasilkan grafik seperti ini. Atau butterfly metodenya seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan langsung saja, karena kita sudah memisahkan yang ganjil dengan ganjil, genap dengan genap, X0 itu bernilai 1, maka di sini nilainya 1. Kemudian X2 itu nilainya minus 1. X1 itu nilainya 0, X3 itu nilainya 0. Minus 1 yang dikali dengan minus 1 itu hasilnya 1, ditambah dengan 1 itu 2. Minus 1 yang ditambah 1 itu hasilnya 0. Kemudian di sini 0, 0 dikali minus 1 yaitu 0 ditambah 0, ini tetap 0. Kemudian di sini juga tetap 0. Kita masukkan 0, 2, 0. Oh ya, ini 0 dikali 1 tetap 0. 0 dikali minus imajiner itu tetap 0. Jadi
kita akan menambah 0 dikali minus 1, itu 0, di sininya 0, terus 0 dikali minus 1, di bawah situ ada minus 1 ya. 0 dikali minus 1, itu adalah 0 ditambah 2. Jadi di sini 2. 0 ditambah 2, ini 2. 0 ditambah 0, ini 0. Maka kita bisa tuliskan X0-nya itu 0, X1-nya itu 2, X2-nya itu 2, X3-nya itu X3-nya itu 2. Jadi untuk soal yang ini kita mendapatkan nilai X sama dengan 0, 2, 0, 2. Nah, kalau kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan metode ini, terlihat di waktu komputasinya. Jadi misalkan ini 1, 1, 1, 1. Ini menggunakan DFT ya, Discrete Fourier Transformation. Ini semua akan dikali dengan baris ini untuk mendapatkan nilai pertama. Kemudian nilai ini dikali dengan ini, dapatkan nilai kedua. Nilai ini dikali dengan ini, dapatkan nilai ketiga. Nilai ini dikali ini akan mendapatkan nilai keempat. Sehingga kelemahan dari DFT itu adalah ketidakefisiennya. Kenapa ketidakefisien? Karena dalam perhitungan DFT itu, dia komputasinya adalah lamanya komputasinya bisa dihitung dengan N kuadrat. Jadi kalau ada N-nya itu 4, berarti akan melakukan 16 kali perkalian untuk mendapatkan nilai yang menggunakan metode DFT. Tapi kalau kita menggunakan FFT, kita waktu komputasinya itu hanya N log N. Jadi 4 log 4. Jadi hanya melakukan komputasi ya 4 lebih sedikit 4 log 4. Nah, ini sangat berguna kalau jumlah M-nya itu mencapai ribuan. Karena biasanya fast Fourier transformation ini dipergunakan untuk mengubah sinyal suara, sinyal gambar. Jadi ketika N-nya itu makin banyak, maka komputasi yang akan dilakukan semakin lama, kayak menggunakan DFT. Kalau menggunakan FFT, ini komputasinya bisa lebih ditekan. Untuk melakukan perhitungan Fourier ini, kita bisa menggunakan program MATLAB. Lalu kita ketikkan listing programnya. Itu kalau yang soal pertama ya. Soal pertama ini kita masukkan misalkan X dengan 1, 1, 1, 1. Nanti kita ubah menggunakan fungsi FFT X. Nanti hasilnya akan muncul, yaitu 4, 0, 0, 0. Kemudian yang kedua juga kita bisa kerjakan menggunakan step 1, 0, minus 1, 0. Terus kita ubah lagi menggunakan fungsi FFT. Itu bahkan menghasilkan output 0, 2, 0, 2. Seperti yang
sudah kita hitung. Ya, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang fast Fourier transformation dengan butterfly diagram. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.